Pak. Ya, Kang. Lagi apa ini? Lagi mau buka ini, mau jualan. Ini dasar. Ya, ada dasar. Cuma masih siang. Ini biasanya saya kalau buka tuh jam 6 ada maghrib. Ya, ini kebetulan yang biasa jaganya juga belum datang ini teh. Belum tahu. Ya, saya lagi nunggu dulu. Oh. Mau pergi kemana, Pak? Biasa, saya mau ini lapar. Oh, depan ada warung nasi, Bang. Jatah. Pakai yang manis-manis. Yang manis-manis. Iya. Wah, itu belum buka di sini mah. Ada juga pisang, mau? Wah, Satu. pisang juga. Bukan kenyang-kenyang tuh. Belum ada tuh dah. Ini belum buka, baru ada dasar tuh, Pak. Kalau nggak ada uangnya, uangnya aja lah. Kan belum ada, uang juga belum ada tuh. Tidak ada, yang penting saya kenyang perut. Minta uang kalau belum ada. Pasti ada dari rumah bawa uang. Bawa uang juga cuma buat ini aja. Takutnya ada keperluan yang mendesak gitu loh, Pak. Jadi tidak bawa uang banyak, mohon maaf. Makanya saya juga mendesak ini kelaparan. Jagain di sini parkiran belum ada nih, belum dapat. Cuma bawa uang 50.000 itu juga buat dana darurat, Pak. Ya. Jadi buat si Mang nanti, ini buat si Mangnya yang jaga. Jadi kan bukan saya yang jaga, ini ada si Mangnya di sini. Jangan banyak bacot lah dari tadi lah. Gue gak suka lah kalau banyak bacot. Cepet lah. Buat apa Anda jualan di sini kalau nggak bawa uang? Ya kan jualannya juga belum, Pak. Pasti ada itu bawa buat kembalian tuh. Cuma bawa 50.000, kata saya juga, iya ini buat kembalian cuma 50.000. Belum mau bonyok ke sini kan? Kok bonyok? Iya, karena lu nggak ngasih. Kalau ngasih lu bakalan bonyok. Maksudnya gimana, Pak? Lu itu harus ngasih jatah di sini, jatah keamanan. Nanti atau tunggu si Mangnya apa gimana ya? Makan nunggu yang lainnya lu aja, lu yang ngasih ini. Enggak, yang biasa jualannya si Mang, itu yang suka jaganya. Jadi bukan saya sebetulnya. Barusan lu bilangnya ada dasar, ada dahut di sini. Terus iya, jadi gini. yang lain. Saya kan rekannya si Mang ini. Jadi saya udah izin dulu. Kata si Mang setiap hari ke sini tuh suka ada yang malakin katanya ya. Suka ada yang minta jatah dengan nominal gak masuk akal 500.000 setiap hari. Kan itu kegedean gitu kan. Nah, oleh karena itu saya izin dulu si Mang, ya udah kata saya tuh. Saya besok yang ada dasar, yang buka gerobaknya. Boleh katanya. Berarti ini Anda bosnya, apa gimana ini? Bukan, saya rekannya. Cuma saya penasaran aja. Apakah benar di sini masih ada pungli pungutan liar, pemalakan dan premanisme seperti itu gitu loh. Wajar lah, kalau jualan di pinggiran jalan kayak gini harus ada pemasukan sama preman kalau mau aman. Kalau nggak mau aman ya saya acak-acak nih jualannya. Berani. Berani ngacak-acak. Berani nggak saya? Siapa yang nggak berani? Orang-orang di sini banyak. Dibalikannya nggak ada yang berani sama saya ngusir. Iya, saya tahu. Mereka semua pada takut sama Anda, tapi saya tidak takut. Saya akan menghajar Anda jika Anda tidak menghentikan semuanya. Paham tidak? Nyali lu seberapa mau bisa aja sama saya? Orang-orang di sini juga nggak berani. Jangankan lu barusan bilang saya hajar. Nyali lu seberapa? Anda yang harus saya hajar tuh. Ayo kalau bisa. Kurang ajar lu. Saya tahu Anda tuh cuma besar mulut saja, cuma mengandalkan kawan-kawan, keroyokan. Anda tuh bergerombol, kata si Emang juga. Kalau misalkan dilawan, Anda tuh bilang sama kawan-kawan Anda. Nggak bergerombolan, kita bakalan mati. Enggak, kalau berani tuh 1 lawan 1, Mas. Apa yang keroyokan tuh, nyalinya patungan kalau keroyokan. Ini kan cuma 1 orang. Nah, berarti Anda ini bakal mati di sini. Alah, kasihan lah kalau untuk mati. Anda akan kasih saya bonyok tuh di pipi Anda tuh. Weh, Mas. awas. Jangan macem-macem Anda.
Anda boleh seenaknya kalau sama si mang para pedagang, tapi sekarang saya sudah turun ke wilayah ini, saya akan menghentikan perbuatan Anda, paham tidak? Saya nggak paham itu. Yang penting saya duit. Cepat ini buka kuncinya ya, Pak. Gini aja, Mas. Katanya Anda tuh preman yang punya ilmu hitam. Ya. Kok Anda bisa tahu? Kebal. Kenapa Kata Anda si bisa tahu? Emang, makanya gak pada berani semua tuh karena Anda itu punya kesaktian. Nah, Berarti Anda takut? Takut Anda? Hah? bukan takut, justru begini loh. Kalau misalkan Anda memang punya kesaktian, kalau mau ribut jangan di keramaian. Percuma, Mas. Ayo, gue gak takut sama lu. Gue gak takut. Boleh. Lihat tepang badan gua kecil nih. Lu Kalau sekali, memang punya sekali duduk ilmu, sama gue, lu bisa meluk. ada ilmu saja. Gak usah meresahkan masyarakat. Kalau misalkan kita berkelahi di sini, banyak masyarakat nanti yang akan melihat. Kalau memang Anda benar-benar takut, kita duel di dalam mobil. Paham tidak? Bawa ke mobil. Kan biar gak ada yang misahin. Kalau di sini mah nanti masyarakat misahin. Oke. Buat apa ribut? Justru itu kesenangan saya kalau Buat Anda apa ribut kalau di dalam gak ada yang misahin? Mau sampai kayak gimana juga, paham tidak? takut mana mobilnya? Nih depan yuk. Ini. Masuk. Nah, kita ini. Sono Mas. Tapi dengerin. Ini mobil Anda. Iya. Ini mobil Anda bukan? Iya. Kita gimana? Kalau Anda kalah, mobil ini akan saya bawa. Waduh. Kan? Bawa. Kita kesepakatan. Anda akan dibuang sama saya duluan. Kemana ya kalau dibawa? Sebentar. Si bangnya udah datang barusan, manggil. Cuma saya bilang, Masnya udah masuk di sini, udah aman semua. Anda gak takut sama saya? Anda gak takut sama saya? Ya makanya saya turun ke sini, saya tidak takut, sedikit pun saya tidak takut. Padahal sekalian Anda bawa sama tukang martabaknya tuh. Biar saya di sini nih, pukulin dua-duanya. Anda tuh terlalu banyak bicara. Katanya punya ilmu, punya kekuatan. Mau saya Katanya buktikan. Anda meresahkan masyarakat di sini. Kurang ajar lu. Nih, buktikan. Allah. Cuma segitu saja, ha? Ayo keluarkan semuanya. Mana ilmu hitam Anda? Nanti saya akan bakar. Saya ini. Saya pegang jantung lo itu. Oh, gitu ya. Syadunna. Allahu Akbar. Tukang martabak itu beraninya. Cuman menyuruh. Kenapa tidak dia yang berani sama saya? Kenapa bukannya dia? Karena Anda itu licik katanya. Anda itu kalau ribut suka pakai ilmu hitam. Gitu. Justru ilmuwan saya itu bisa membakar seluruh badan-badan orang-orang. Tapi kenapa saya tidak tembus sama Anda ini? Karena saya dipelihara, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena saya berpasrah kepada Allah. Paham tidak? Justru yang melindungi itu para dukun, ilmuwan hitam. Dukun itu manusia. Manusia itu ciptaan Allah. Jadi untuk apa berlindung sama dukun? Berlindunglah sama Sang Penciptanya. Jangan salah. Sama Allah Subhanahu wa taala. Tapanya bukan berbulan-bulan tapi bertahun-tahun. Tetap saja. Buktinya para dukun-dukun itu tidak menolong Anda kan? Saat ini tidak ada. Memang guru saya tidak ada, tapi dari belakang beraksi untuk mengajar Anda. Ya sudah, buktikan. Coba panggil. Wah. Kalau bisa. Ayo, saya tidak takut. Masih berani? Tidak kapok kah? Sudahlah, lebih baik Anda menyerah saja. Saya itu tidak mau menyakiti orang. Karena tujuan saya itu berdakwah. Berdakwah menyampaikan kebaikan. Mengajak sesama untuk kembali ke jalan yang benar. Tujuan saya itu baik. Oleh karena itu harus dengan cara baik-baik. Bukan dengan cara menyakiti, bukan. Makanya dari tadi saya tidak menyerang Anda. Saya tidak menghajar Anda. Karena apa? Karena itu bukan tujuan saya. Jika saya menghajar Anda, itu sama saja saya dengan para preman-preman, paham tidak? Tujuan saya itu berdakwah, menyampaikan kebaikan, berbicara tentang hal-hal yang baik, bukan menyakiti. Paham tidak? Berarti saya salah memandang orang. Kadang-kadang saya memandang orang itu berpakaian berpaci sama Anda itu saya sepelekan. Ternyata orang seperti Anda ini memang kuat. Tidak, saya tidak kuat. Ini semua atas izin Allah. Allah yang melindungi saya. Karena saya berpasrah. Dan satu hal lagi, sekali lagi saya tegaskan bahwa tujuan saya, prinsip saya itu berdakwah untuk saling mengingatkan. Tapi kenapa? Dengan cara baik-baik, bukan menghajar orang. Ya, paham tidak? Ada juga banyak yang mengatakan hajar aja. Ingat, tujuan saya itu berdakwah, bukan menghajar orang, bukan menyakiti orang. Jika orang yang menghajar orang itu, menyakiti orang itu, sama saja orang itu dengan preman. Begitu. Bukan juga berdakwah kalau menyakiti orang. Rasulullah tidak menghajar orang ketika berdakwah itu dengan baik-baik. Tidak lalu kemudian memaksa dengan cara menghajar. Tidak. Begitu. Jadi prinsip orang itu beda-beda ya Mas. Makanya tadi saya hanya bela diri saja. Ketika Mas menyerang, saya balik menyerang itu hanya bela diri. Agar Mas tahu bahwa orang yang lembut, orang yang santun, orang yang santai juga bisa melawan. Begitu ya. Jangan menyepelekan orang. Apalagi orang itu berpasrah kepada Allah ya. Tapi badan saya bergemetaran. Beda tertariknya. Jika Anda tidak mau menyerah, saya terpaksa akan membakar ilmu Anda. Siapa ini yang mengganggu anak buah saya? Ilmu Anda akan saya bakar. Semua dengan ilmu guru-guru Anda dari sini. Saya paham tidak? Gurunya. Oh, sudah. Allahu Akbar. Allah. Barusan untung keburu lumpuhkan. Manggil gurunya. Iya. Aduh. Alhamdulillah, tapi sahabat alhamdulillah nih
Jadi si Mang Martabak itu kemarin sore nelpon saya, kebetulan rekan dan dekat juga lokasinya. Jadi saya coba ke sini penelusuran, ingin tahu yang sebenarnya. Ternyata benar ada oknum-oknum yang memang meresahkan dan sering malak-malakin orang gitu. Nah tapi gini loh sahabat-sahabat, perlu saya sampaikan hal yang sangat penting, bahwasanya tujuan saya berdakwah itu untuk saling mengingatkan, saling menyadarkan, ya, bukan untuk menyakiti, bukan apalagi melukai, tidak. Jadi kalaupun terjadi perkelahian itu hanya bela diri saja. Jadi beda lah kalau misalkan ada yang main hantam, ada yang main pukul, ada yang main hajar. Itu bukan prinsip saya, karena prinsip saya kalau hal seperti itu tuh bukan berdakwah. Berdakwah itu harus memberi contoh yang baik dengan ketawaduannya, kesabarannya, ketulusannya, keikhlasannya. Jika kita menghajar orang, itu sama saja dengan preman, gak ada bedanya. Sama saja kita itu dengan orang-orang yang suka melukai orang. Lalu kemudian menjadi contohnya di sebelah mana, gak ada gitu. Begitu. Jadi memang harus sesuai dengan apa yang kita tuju, ya, apapun itu. Apalagi kalau misalkan kita punya niat baik, ya caranya juga harus baik. Masa iya kita niat baik ingin saling mengingatkan dengan cara menyakiti orang, mengajar orang, ya itu udah kontradiktif gitu loh. Jadi harus dipahami dengan hati, dengan ketulusan dan keikhlasan, bukan dengan hawa nafsu. Itulah sahabat-sahabat KBK pasti pada tulus-tulus, pasti pada cerdas-cerdas ya. Baik sahabat, insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.